Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Yahya dari kelas 2B dari kelompok 1 dengan NIM 23020034 akan mempresentasikan pengertian dari motor DC. Apa itu motor DC? Motor DC didefinisikan sebagai kelas motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap motor listrik yang dioperasikan dengan menggunakan arus searah atau DC disebut dengan motor DC. Kita akan memahami konstruksi motor DC dan bagaimana motor DC mengubah energi listrik DC yang disuplai menjadi energi mekanik pada beberapa bagian berikutnya. Ya, di sini ada diagram motor DC beserta komponennya. Dan bagian motor DC ada angker atau rotor, kumparan lapangan dan stator, komutator dan kuas. Apa itu rotor atau angker? Angker motor DC adalah silinder laminasi magnetik yang diisolasi satu sama lain, armatur tegak lurus terhadap sumbu silinder. Armatur merupakan suatu bagian berputar yang berputar pada porosnya yang dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Kumparan lapangan atau stator. Stator coil adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet. Seperti yang dijelaskan di atas, untuk menghasilkan arus listrik, maka medan magnet harus berpotongan dengan kumparan nantinya. Pada kumparan statis tersebut akan timbul aluran listrik dengan tegangan dan arah tertentu. Yang ketiga ada komutator dan kuas. Komutator motor DC adalah struktur silinder yang terbuat dari segmen tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama komutator adalah menyuplai arus listrik ke belitan jangkar. Dan kuas. Sikat motor DC atau kuas dibuat dengan struktur grafit dan karbon. Sikat ini mengantarkan arus listrik dari rangkaian luar ke komutator yang berputar. Oleh karena itu, kami memahami bahwa komutator dan unit sikat berkaitan dengan transmisi rangkaian listrik statis ke daerah putaran rotor. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja motor DC. Sekarang dengan menggunakan pengetahuan ini, mari kita memahami cara kerja motor DC. Medan magnet muncul di celah udara ketika kumparan medan motor DC diberi energi. Medan magnet yang tercipta searah dengan jari-jari jangkar. Medan magnet memasuki jangkar dari sisi kutub utara, kumparan medan dan keluar jangkar dari sisi kutub selatan, kumparan medan. Konduktor yang terletak pada kutub lain dikenai gaya yang intensitas yang sama tetapi arahnya berlawanan. Kedua gaya yang berlawanan ini menghasilkan torsi yang menyebabkan armatur motor berputar. Ya, di sini selanjutnya ada contohnya. Ada field coil pole, brush, sama feed. Prinsip kerja motor DC. Ketika disimpan dalam medan magnet, konduktor pembawa arus memperoleh torsi dan mengembangkan kecenderungan untuk bergerak. Singkatnya, ketika medan listrik dan medan magnet berinteraksi, timbul gaya mekanik. Inilah prinsip kerja motor DC. Pada motor DC eksitasi sendiri, belitan medan dihubungkan secara seri atau paralel dengan belitan jangkar. Berdasarkan hal tersebut, motor DC self-eksitasi selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi motor DC Lucasun, motor DC Lucaseri, motor DC Luka majemuk. Di sini ada pengertian motor DC Lucasun. Pada motor lilitan Sun, belitan medan dihubungkan sejajar dengan jangkar seperti terlihat pada gambar. Yang kedua ada motor DC Lucaseri. Pada motor DC belitan seri, belitan medan dihubungkan secara seri dengan belitan jangkar seperti terlihat pada gambar. Dan yang ketiga ada motor DC Luka majemuk yang memiliki bilangan medan seri dikenal sebagai motor DC majemuk. Motor majemuk dibagi lagi menjadi dua, motor majemuk kumulatif dan motor majemuk diferensial.
Pada motor kompon kumulatif, flux magnet yang dihasilkan kedua belitan mempunyai arah yang sama. Pada motor kompon diferensial, flux yang dihasilkan oleh belitan medan seri berlawanan dengan flux yang dihasilkan oleh belitan medan Sun. Ya, di sini ada gambar luka seri, luka majemuk, dan luka Sun. Pada motor DC, tereksitasi terpisah. Kumparan medan diberi energi dari sumber suplai DC eksternal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Motor DC disikat versus dengan motor DC tanpa disikat. Motor DC tanpa sikat juga dikenal sebagai motor DC sinkron. Tidak seperti motor DC sikat, tidak memiliki komutator. Komutator pada motor DC brushless digantikan oleh mekanisme servo elektronik yang dapat mendeteksi dan mengatur sudut rotor. Motor DC yang disikat dilengkapi komutator yang membalikan arus setiap setengah siklus yang menghasilkan torsi satu arah. Meskipun motor DC brush tetaplah banyak motor DC brushless yang telah dihapuskan secara bertahap, yang lebih efisien dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi motor DC. Aplikasi berbagai jenis motor DC tercantum di bawah. Motor DC Sun, karena kecepatan yang cukup konstan dan torsi start sedang pada motor DC Sun, motor ini digunakan dalam aplikasi berikut. Yang pertama, pompa sentrifugal dan pompa bolak-balik. Yang kedua ada mesin bubut. Yang ketiga ada blower dan kipas angin. Yang keempat ada mesin bor. Yang kelima mesin penggiling. Dan yang keenam peralatan mesin. Selanjutnya ada motor seri DC. Karena torsi awal yang tinggi dan kecepatan variabel motor DC seri, motor ini digunakan dalam aplikasi berikut. Yang pertama conveyor, yang kedua kerekan atau lift, yang ketiga ada derek, yang keempat lokomotif listrik. Motor DC kompon kumulatif. Karena torsi awal yang tinggi dari motor DC kompon kumulatif, motor ini digunakan dalam aplikasi berikut. Yang pertama ada gunting, dan yang kedua ada pesawat berat, yang ketiga ada pabrik penggilingan, yang keempat ada lift. Ya, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari motor DC. Kelebihan motor DC, tiap jenis motor listrik jenis DC harusnya disesuaikan dengan aplikasinya. Kelebihan motor DC ialah menggunakan sikat sehingga sistem kontrol relatif sederhana. Kekurangan motor DC, selain kelebihan, motor dengan kelistrikan juga memiliki kekurangan. Arus yang dipakai pada motor DC berasal dari aki, sehingga beban yang besar akan diterima oleh aki setiap saat. Bahkan sejak mesin kendaraan belum dinyalakan, hal tersebut membuat aki akan lebih cepat soak. Kesimpulan dari penjelasan tentang motor DC merupakan komponen vital yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat rumah tangga hingga mesin industri. Kemampuannya untuk memberikan kontrol kecepatan yang presisi dan torsi awal yang tinggi menjadikannya serbaguna dan berharga di berbagai industri. Terima kasih, saya Nani Yahya dari kelas 2B telah menjelaskan penjelasan motor DC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.